.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, lanjut lagi bareng-bareng kita ya. Dan sekarang kita sudah masuk di segmen Beranda Islami. Dan seperti biasa juga sudah hadir di studio ya narasumber kita. Ada Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Baik Pak Ustadz, tema kita untuk sore hari ini adalah berjuang melawan diri. Ada aja tiap minggunya yang sepertinya harus kita gali lebih dalam ya Pak. Oke, mungkin barangkali buat opening silahkan Pak. Apa sebenarnya maksud dari berjuang melawan diri itu sendiri Pak? Silahkan. Baik Mas Andi, mitra sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya ingin menghadirkan tema ini dalam rangka untuk lagi-lagi merefresh pemahaman kita, merefresh keimanan kita, ketakwaan kita, di mana salah satu hal yang menurut saya menjadi penting untuk kita perhatikan. Dengan berbagai tantangan di era modern ini, di era digital ini, di era disrupsi ini, yaitu bagaimana ternyata ada sebuah barangkali kita sebut perjuangan terus-menerus yang tiada akhir. Dan itu menjadi sebuah pekerjaan kehidupan kita. Salah satunya adalah berjuang melawan diri. Kita sering mengenal ada kata perjuangan, ada kata jihad, ada kata mujahadah. Nah, ini salah satu aspek agama kita, nilai-nilai yang perlu kita paham. Dan bagaimana kita kaitkan dengan konteks kehidupan saat ini. Nah, jadi berjuang melawan diri ini seolah-olah menjadi sebuah hal yang mungkin barangkali dianggap remeh. Sementara kita mungkin, Mas Andi, mitra sekalian, pernah mendengar ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi itu suatu saat baru pulang dari perang Badar. Jadi perang secara fisik melawan kafir Quraisy waktu itu, di mana dalam perang Badar itu yang disebut dengan perang pertama dalam sejarah Islam, bagaimana Nabi beserta umatnya dirongrong kebebasannya dalam menjalankan agama oleh sekelompok yang disebut dengan kafir Quraisy yang merintangi dakwah Nabi. Di mana jumlahnya waktu itu Nabi dengan sahabatnya itu kira-kira 313 orang. Sementara kaum kafir Quraisy dari Mekah itu sekitar 1000-an. Jadi sepertiga. Alhamdulillah Nabi menang ya. Bisa mengalahkan kafir Quraisy. Dan tetapi ada hal kata-kata yang barangkali perlu kita kaitkan dengan tema kita sore ini, yaitu Nabi itu pernah menyatakan kita baru saja pulang dari perang kecil menuju perang besar. Nah, mungkin kita kaget, perang yang berkecamuk. Kalau sekarang mungkin ya Israel dengan Palestina gitu ya. Iya, nggak kelar-kelar ya. Palestina melawan Israel. Atau kemarin Ukraina melawan Rusia gitu ya. Perang secara fisik yang mengorbankan nyawa dikatakan oleh Nabi itu perang kecil. Menuju perang besar. Perang besar itu artinya kemudian oleh para ulama dinyatakan sebagai perang melawan diri sendiri. Oh, jadi ini malah makna perang besarnya ya, Pak? Iya, itu oke. Nah, mungkin kita tidak perang ya sekarang secara fisik. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Sangat mungkin ke depannya Indonesia mungkin perang misalnya. Ya. Karena diremehkan oleh bangsa lain, kemudian kita harus perang secara fisik. Tetapi bukan berarti kita tidak perang kalau kita tidak perang fisik. Ada perang yang sebenarnya lebih penting dan itu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu perang melawan diri sendiri. Itu yang disebut dengan mujahadah, ya. Berjuang mencurahkan segala kemampuan untuk melawan diri kita sendiri. Termasuk beragama ini juga sebenarnya ada unsur berjuangnya. Jadi ketika kita menjalankan agama, kita perlu bermujahadah, mencurahkan segala kemampuan
untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam menjalankan agama, baik hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, ini yang internal ini yang berat kadang-kadang, Mas. Misalnya kita tadi pagi subuh nih, misalnya bangun subuh itu kan perang. Bangun gak ya? Entaran bangun ya. Kalau kita lihat nafsu kita pengennya tidur aja ya. Tapi kita berhasil melawan nafsu kita dan akhirnya kemudian kita bisa sholat subuh. Ya, lumayan berat apalagi kalau lagi ngantuk-ngantuknya ya, Pak. Nah, itu kira-kira begitu ya. Nah, hambatan internal ini yang datang dari jiwa kita yang kemudian mendorong kita untuk selalu berbuat kejelekan. Kemarin kan kita baru bahas tentang agama dan kebiasaan kan. Iya. Dimana kita ini cenderung untuk berbuat jelek yang disebut dengan hawa nafsu yang tidak terkendali misalnya ya. Memang kita punya nafsu di mana kalau itu disalurkan secara pas tidak berlebihan itu bagus ya. Dari mulai nafsu makan, minum misalnya. Tetapi ketika itu tidak terkendali, itu menjadi sesuatu yang membahayakan diri kita. Itulah yang kita perangi. Termasuk kita berperang untuk melawan kecintaan kita yang terlalu berlebihan kepada dunia misal. Itu secara internal. Jadi kita itu kan punya dorongan seneng dunia. Bahasa Banyuwangi kedunyan. Dunia bahasa Indonesia. Nah itu perlu diperangi itu. Mungkin bisa kita lihat sekarang lah ya, para penguasa, mantan penguasa yang kemudian seolah-olah nggak mau melepaskan kekuasaannya gitu kan. Eman-eman. Iya kan, kemudian para penguasa, para pejabat yang kemudian melakukan yang mau dikejar sama Pak Prabowo ini sampai ke benua Antartika. Luar biasa kan, ada seorang pejabat di sebuah lembaga tinggi negara ya, terkait dengan keadilan, punya uang cash di rumahnya 1 triliun, bayangkan Mas. 1 miliar aja kita belum tahu bentukannya, ini 1 triliun ya Pak? Kok bisa gitu loh? Kok bisa kalau bukan kecintaan kepada dunia yang membabi buta. Termasuk orang kenapa pingin kekuasaannya terus Mas. Kalau dia sudah 1 periode nggak cukup, 2 periode, 3 periode nggak bisa diwariskan kepada saudara-saudaranya, kepada anaknya dengan berbagai cara. Itu adalah contoh kenapa orang begitu. Yaitu karena mereka cinta dunia. Nah, semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Kalaupun kita diberi amanah, diberi kekuasaan, kita juga siap ketika kehilangan kekuasaan itu. Nah, itu namanya terkendali. Tapi banyak orang tidak terkendali. Nah, itu berarti dia gagal melawan dirinya sendiri. Karena enak mungkin ya? Iya, disitulah tantangannya Mas. Kalau orang sudah berkuasa, nah itu kadang-kadang suka terlepas kendalinya itu. Itu secara internal. Itu kita sudah ada dorongan itu Mas. Kita tuh pengennya enak-enak, pengennya seneng-seneng, tidak perlu repot-repot, gitu ya. Kira-kira begitu. Tetapi ada juga secara eksternal. Kita itu berperang melawan musuh di luar diri kita. Kalau tadi kan diri dalam ya. Secara eksternal itu ya misalnya dari setan otomatis ya. Kita diberi oleh Allah ujian, digoda oleh setan. Nah, ketika kita melawan setan itu juga berperang. Ya. Termasuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang munafik, orang-orang yang melakukan kejelekan, kemungkaran yang ada di sekitar kita, ngajak kita berbuat jelek, gitu ya. Misalnya kita sering mungkin mengilustrasikan begini, ada mungkin generasi muda ya, mungkin awalnya merokok, kemudian sama temannya diberi bahasa kita, diberi rayuan, coba ini nih, nah kira-kira enak loh. Gratis dulu deh. Gratis dulu. Nah itu namanya berjuang melawan hambatan eksternal, yaitu saudara-saudara kita yang disebut dengan setan. Ya, karena setan itu kalau dalam surat An-Nas ada 2, minal jinnati wan nas, berupa jin dan manusia. Ya, kira-kira begitu. Nah, untuk mengatasi melawan semua hambatan tadi, baik internal yang disebut dengan berjuang melawan diri,
termasuk berjuang melawan tadi hambatan eksternal, godaan setan dan sebagainya, itu diperlukan kemauan yang keras, perjuangan yang sungguh-sungguh. Itu adalah pekerjaan seumur hidup kita, Mas. Ya. Bagaimana kita berjuang sungguh-sungguh melawan berbagai tantangan tadi, baik dari dalam yang kita angkat temanya sore ini, maupun dari luar. Nah, itulah yang disebut dengan mujahadah, yaitu perjuangan sungguh-sungguh. Kita berjuang, bermujahadah untuk mencari keridhaan Allah. Kalau kita seperti itu, insya Allah, Allah berjanji akan menunjukkan jalannya kepada kita. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah untuk mencari kerelaan kami atau keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang yang berbuat baik. Jadi itulah maksud dari tema kita, melawan diri sendiri. Itu bagian dari akhlak kita, karakter kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa punya watak, punya sifat, punya karakter untuk bisa berjuang. Jangan menyerah, jangan santai-santai, jangan diam saja. Kita harus betul-betul melawan apa yang menghambat diri kita, baik internal maupun eksternal. Nah, khususnya memang sore ini kita bicara secara internal. Bagaimana kita selalu untuk bisa mengendalikan diri kita. Jadi kalau kita dalam menjalani hidup ini diberi ujian yang enak-enak, yang seneng-seneng, jadi apa misalnya? Jadi anggota DPR, jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur. Kan semua kan itu seneng ya, Mas? Senang. Menurut Mas Andi seneng nggak jadi bupati? Seneng, kan katanya tunjangan aspirasi, tunjangan ini, tunjangan itu. Itu anggota legislatif. Kalau nggak seneng ngapain diperbutkan ya, Mas? Ngapain maju lagi? Kalaupun misalnya kita dapat ujian yang menyenangkan itu, kita tidak lepas kendali. Tetap sesuai dengan porsinya. Di mana suatu saat kita bisa terlepas, bisa berhenti kapanpun. Insya Allah, kalau kita termasuk orang yang tadi bisa melawan diri sendiri, kita tidak akan kebablasan sampai melanggar undang-undang misalnya begitu. Sampai kemudian melakukan konspirasi. Wah, kong kali kong dengan pengusaha hitam misalnya, dengan apalagi Mas? Mafia. Bukan mafia, mafia, oligarki. Nah, kenapa orang mau bersekutu dengan oligarki? Karena dia gagal melawan dirinya sendiri. Mungkin dia bisa memenangkan partai orang lain ya, bisa memenangkan golongan lain, tapi dia gagal melawan dirinya sendiri. Akhirnya dia terjerumus masuk ke lubang. Ya, dia sekarang dihina banyak orang, dipermasalahkan, apalagi Mas, dipersoalkan hartanya dari mana? Nah, kira-kira gitu kan? Itu keluarganya makan dari mana? Ungkit semuanya, diungkit semua, diumbar di media sosial. Itu adalah sebuah hukuman yang luar biasa bagi mereka yang gagal melawan dirinya sendiri. Kok jadi semangat banget ya, Mas? Ya, kira-kira begitu, Mas. Ini adalah fenomena manusia, bisa menimpa siapapun, Mas. Nah, oleh karena itu kita termasuk orang-orang yang semoga, kalaupun belum ya, kita tetap bisa bisa tetap bersabar menjalani hidup ini gitu ya. Jangan kemudian kita terlalu menggunakan semua cara untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Demikian pengantar dari saya, Mas. Nanti setelah ini kita akan bicara tentang kepada apa saja kita perlu berjuang. Begitu, Mas. Oke, Mitrovers, nanti yang mau nanya-nanya juga boleh. Silakan di 081326151049. Kita akan kembali lagi setelah jeda commercial break ya. Listen. Commercial break. Oke, Mitrovers, lanjut di Beranda Islami sore hari ini ya. Masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah Winsai Purwokerto, dan tema kita masih berjuang melawan diri. Termasuk tadi ada beberapa hal yang mesti kita berjuangkan, baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Tapi kalau kita bicara soal internal sama eksternal, kira-kira keduanya
mana dulu yang mesti diperjuangkan atau berat mananya itu gimana, Pak? Lebih berat yang internal dulu. Yang internal dulu ya. Jadi dua hal ini harus kita sadari. Nah, ini yang akan kita rinci lebih jauh. Yang pertama, secara internal jiwa kita ini ada bagian dalam jiwa kita ini yang selalu mendorong kita sebagai manusia untuk melakukan kejahatan, kedurhakaan yang disebut dengan fujur dalam Al-Qur'an itu. Misalnya dalam surat Asy-Syams ayat 7-10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi sudah dari sononya, Mas, jiwa kita ini punya dua kecenderungan, fujur atau hal yang negatif, atau positif yaitu takwa. Nah, jiwa yang mendorong kita manusia untuk melakukan kejahatan itulah yang dalam Al-Quran juga disebut dengan nafsu ammarah bisu. Ini yang sering disebut dengan nafsu ammarah. Jadi dorongan dalam diri kita yang mendorong kita untuk berbuat jelek. Jadi keinginan-keinginan rendah yang menjurus pada hal-hal yang negatif. Gitu. Itu namanya jiwa jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan tadi kejelekan. Ada semacam bisikan, ada potensi, Mas, dalam diri kita itu. Itu secara internal. Yang kedua, kita juga punya hawa nafsu yang tidak terkendali kadang-kadang, yang menyebabkan seseorang melakukan apa saja untuk memenuhi hawa nafsunya itu tanpa peduli, Mas, pada larangan-larangan Allah, tanpa memedulikan bahaya bagi dirinya maupun buat orang lain. Ya. Nah, apakah hawa nafsu itu selalu jelek? Tidak, Mas. Kita itu perlu hawa nafsu memang. Karena dengan hawa nafsu itu kita bisa bertahan hidup. Tapi yang tidak boleh itu memperturutkan hawa nafsu. Misalnya kita makan, minum, berhubungan seksual, mengumpulkan harta, berkuasa, itu termasuk. Itu adalah hawa nafsu yang kadang-kadang tidak terkendali. Maka tugas kita adalah mengendalikan itu. Maka sebentar lagi, 1 bulan lagi kita akan masuk bulan puasa. Disitulah kita sedang dilatih untuk memerangi hawa nafsu kita. Karena kalau dibiarkan itu akan merusak diri kita. Bahkan ada istilah yang menarik, Mas. Ini yang terjadi sekarang. Banyak orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Coba Tuhannya itu hawa nafsunya. Berasa di atas segalanya ya, Pak? Itu luar biasa itu. Mari kita lihat. Dalam Al-Furqan ayat 43-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Jadi dengan ayat ini mari kita simak betapa orang bisa seperti itu, Mas. Jangan kaget kalau ada orang kok bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Mari kita simak artinya. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ataukah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak. Luar biasa kan? Ini orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan dirinya. Semuanya dilakukan demi egonya. Itu orang bisa lebih rendah, lebih jatuh, lebih hina daripada binatang. Iya kan? Luar biasa ini. Ini peringatan buat kita manusia. Dan jangan kaget kalau ada orang kok seperti itu ya. Kok serakah banget ya. Nah, kayak gitu-gitu. Itu sudah digambarkan dalam agama kita. Nah, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu ini secara internal diperlukan sebuah perjuangan yang tidak kenal lelah. Karena memang, sebagaimana tadi ditanya oleh Mas Sandi, ini ternyata lebih berat. Perang melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada perang menghadapi musuh dari luar. Seseorang tidak akan dapat menang atau mengalahkan
musuh dari luar sebelum dia bisa mengalahkan musuh dari dalam dirinya sendiri. Kalaupun dia kelihatannya mengalahkan musuh lain, mengalahkan koalisi lain, mengalahkan partai lain, ternyata dalam diri masih berkecamuk ya. Tapi itu ternyata hanya semu saja. Dialah yang kalah sebenarnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang secara eksternal tadi sudah kita sampaikan. Kita punya tugas berperang melawan syaitan. Ya, secara eksternal. Jadi kita oleh Allah diberi ujian yang namanya syaitan, Mas. Yang selalu menggoda umat manusia untuk memperturutkan hawa nafsu hingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya lupa pada diri sendiri. Orang dua isin. Nggak punya malu lagi dia, Mas. Semuanya diterjang. Karena sudah nggak ada malu dia. Ya, semua hinaan, semua celaan, semua cibiran itu nggak ngefek lagi. Nah, ini kalau orang sudah seperti ini, waduh, celaka itu. Nah, itu sudah dikuasai oleh setan. Banyak cara dilakukan oleh setan untuk menggoda kita umat manusia. Misalnya, contoh ya, ini yang kadang-kadang mungkin bisa kita rasakan. Dengan cara menjungkir balikan nilai-nilai kebenaran. Ya kan? Kita tahu awalnya ini jelek, tapi karena ditutup-tutupi, dipoles sedemikian rupa, akhirnya masyarakat, wah nggak apa-apa. Dimaklumi kan? Dimaklumi. Jadi kebiasaan. Nah, kira-kira begitu. Sesuatu yang benar, sesuatu yang salah menjadi kabur sekarang. Maka ada istilah, apa istilahnya? Kebenaran baru. Kebenaran baru itu begini, Mas. Boleh jadi sesuatu itu salah, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, dilumrahkan oleh banyak orang, akhirnya dianggap itu bukan sesuatu yang aneh ya. Bukan yang aneh. Itu contoh. Mencampur adukan antara yang benar dan yang salah, yang batil dan yang hak. Terus kita ditakut-takuti oleh setan, awas lu, jangan berani ngomong, nanti kamu dipenjara. Ya kan, sekarang terjadi kan? Para pakar, para intelektual, para profesor, ada intimidasi. Kelu mereka, lidahnya kelu, nggak berani menyuarakan kebenaran. Serba salah jadinya. Iya, serba salah. Itu juga termasuk perang ya? Iya, mereka ngomongnya setelah nggak jadi menteri lagi, baru ngomong. Ini perang melawan dirinya sendiri ya kan, jadi itu. ngomong nggak ya? Nanti takut dicopot pejabatannya kan. Ini luar biasa ya. Nah, untuk setan ini kita bisa baca dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Jadi kita nggak boleh berkawan dengan syaitan. Harus menganggap setan itu musuh, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kita diingatkan oleh Al-Quran, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 208, jangan kita mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi jangan diikuti. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjutkan yang keempat. Kepada apa kita harus berjuang untuk tidak sampai terseret? Yang tadi sudah kita sampaikan juga, Mas, di depan. Objek berikutnya kita berjuang itu melawan apa yang disebut dengan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan tadi ya. Kita sudah di awal disampaikan. Sehingga kita akhirnya kalah. Kita tidak mencintai yang lain, misalnya cinta kepada akhirat. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada agama kita. Itu semuanya dikalahkan dengan kecintaan terhadap dunia. Nah, kira-kira begitu. Jadi seolah-olah kita itu ngerasa bahwa hidup ini mau selamanya di dunia ini. Orang-orang kayak gini termasuk orang yang hubud dunia. Hubud dunia itu adalah cinta dunia. Mereka nggak sadar bahwa umurnya terbatas. Mereka nggak sadar akan segera terungkap. Kan kemarin ini kan sering kita dengar kan ya, ini masa cuma dihukum 6 tahun, korupsinya triliunan, ya kan? Boleh jadi karena mereka udah nggak punya malu. Mereka boleh jadi sudah berhitung. Itu aja katanya saya korupsi masih keberatan. 400 miliar atau 400 triliun ya.
cuma dihukum 6 tahun, 10 tahun. Wah, masih sisa itu uangnya untuk keluar dari situ, keluarga. masih modalnya masih turah-turah ya Pak. Hukumannya terlalu ringan. Bahkan ada dapat remisi nanti. Ada Idul Fitri, dapat remisi. Ujung-ujungnya nanti nggak 6,5 tahun misalnya ya Pak. Ini nggak bisa. Kalau kemudian kita tidak punya mekanisme diri bahwa itu adalah sesuatu yang membuat kita celaka, bahwa maut akan datang, kehidupan itu tidak abadi, yang abadi itu di akhirat. Maka jangan keterlaluan. Kita boleh mencari dunia Mas, tapi jangan kedunyan. Jangan terlalu dunia ya. Jangan kedunyan ya. Ya cari kerja, cari nafkah itu ya yang ini aja. Kalau bahasa Jawanya Mas. Ya kalau saya pernah dengar itu sumadyo. Jadi jangan terlalu dihinggapi rasa terlalu rakus, terlalu ambisius ya gitu. Sehingga kemudian dia menabrak sana sini. Kira-kira begitu. Nggak boleh seperti itu. Harus ada aturan-aturan yang kita indahkan. Nah, kenapa orang kemudian melakukan segala hal tadi, cinta dunia tadi, dan dia takut mati Mas. Ya kan, takut mati, akhirnya dia pokoknya semuanya dikumpulin sama dia itu. Nggak berani berjuang dia. Nah, biasanya dia itu kalau disuruh berjuang melawan musuh misalnya negara Indonesia punya musuh, dia nggak mau dia. Kamu aja sana yang berjuang. Dia ingin menikmati harta bendanya. Dia lari ke luar negeri, misalnya seperti itu. Saya pikir ini terasa di negara kita ya. Jadi para pengusaha gelap, ya, pengusaha hitam yang sudah memakan kekayaan negeri ini, kemudian kalau nanti ada apa-apa dia siap lari. Nah, yang kayak gini nih jangan ditiru, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Kemudian yang kelima, yaitu mereka-mereka orang yang ingkar, yang munafik, ya, yang senantiasa mengajak kita untuk meninggalkan agama. Dalam pengertian ini wujudnya adalah golongan-golongan yang mungkin menjungkir balikan ya keyakinan kita. Kadang-kadang kita tergoda misalnya kan, baik dari agama yang lain misalnya, atau misalnya kadang-kadang mungkin barangkali yang keenam juga ya, mereka-mereka yang kelihatannya muslim ya, kelihatannya mungkin ngaku beriman ya, tapi kadang-kadang mereka melakukan perbuatan yang ya tadi yang jahat, yang apa bahasa kita, yang terlarang ya kan, barangkali. Artinya jangan kemudian karena mereka muslim kita kemudian menganggap nggak apa-apa, dia kan muslim. Namanya juga manusia. Padahal dia sudah melakukan kejahatan yang luar biasa, yang sistematis, yang terstruktur, masif gitu ya. Sehingga dia bisa membodoh-bodohi rakyatnya, ya kan? Ngiming-ngimingi rakyat dengan hal-hal yang sepele misalnya. Padahal dia mengeruk kekayaan negara kita ini untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan seterusnya. Ini juga menjadi musuh buat kita, ya, yang harus kita lawan. Nah, begitu Mas, nanti kita akhiri dengan bagaimana caranya. Cara mujahadah, cara berjuangnya itu seperti apa. Begitu Mas. Oke, baik. Mitra Lovers, nanti yang mau gabung juga masih banyak kesempatan ya. Silakan di 081326151049. Kita akan kembali setelah jeda. Listen. Commercial free. Kita masih di Beranda Islami sore hari ini, Mitra Lovers, dan masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG ya. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sesu Purwokerto. Berjuang melawan diri. Itu yang jadi tema kita untuk sore hari ini. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, cara menghadapinya, cara berjuangnya. Harus gimana? Apa kita mulai cari petani dulu gitu ya Pak, bikin skala prioritas ini kayak mana dulu ya yang mau dilawan gitu. Karena kadang-kadang kan kompleks ya Pak, yang mesti kita lawan sepertinya bukan 1-2 hal gitu. Baik. Gimana, Pak? Yang pertama adalah membangun kesadaran. Sungguh-sungguh kita memahami bahwa jiwa kita ini memang punya potensi untuk
berbuat kejelekan ya. Kita harus menjaga jiwa kita agar senantiasa suci bersih ya. Dan kita jangan lupa untuk selalu mengenal Tuhan kita, Allah yang menciptakan jiwa itu ya. Dan kemudian menyukuri maksudnya segala nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ini adalah jiwa yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita harus jaga. Jangan sampai jiwa kita itu menjadi jiwa yang kotor. Itu adalah pangkal dari segalanya. Kemudian yang kedua, ini masih yang pertama tapi ada anaknya Mas, tadi memahami jiwa kan. Yang kedua menyadari bahwa hawa nafsu itu sebenarnya kalau kita kelola dengan baik itu akan berakibat positif untuk kebaikan diri kita. Ya, kita kan perlu punya dorongan untuk berbuat sesuatu kan. Nah itu secara netral itu nafsu sebenarnya. Tapi dalam beberapa hal kalau kita biarkan, tidak kita kendalikan itu akan merusak. Nafsu untuk makan, minum berlebihan, untuk nafsu seksual berlebihan, atau melakukan kegiatan yang melanggar aturan, misalnya begitu. Itu kan bisa tidak terkendali, ya kan? Harus ada aturan yang harus kita ikuti. Kemudian kita sadari, kita ingat bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan umat manusia dengan segala cara. Ya, kita perhatikan itu, kita sadari itu. Kemudian yang berikutnya, bagian yang pertama tapi yang keempat, yaitu menyadari bahwa segala kenikmatan hidup di dunia ini belum ada artinya bila dibandingkan kenikmatan yang akan didapat di surga oleh kita manusia kalau kita masuk surga. Maka kalau kita sadar seperti itu, bahwa dunia ini kecil, dunia itu tidak seberapa sebenarnya jika dibandingkan dengan akhirat. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang mengorbankan yang lebih banyak, mengorbankan masa depan akhirat hanya untuk memperjuangkan yang jangka pendek, yang sedikit. Kita meninggalkan yang abadi, tapi mengejar yang fana. Dunia itu fana. Coba kita pikir-pikir Mas Andi, kita itu cuma berapa tahun sih dunia ini? Coba dipikir-pikir. Cuma berapa tahun dipikir-pikir. Sekarang usia 70, 80 udah jarang loh, apalagi 90. Biasanya terbatas. Sekarang akhir-akhir ini di 60 sekian gitu ya Pak. Makanya kita mau sampai kapan? Dunia ini terbatas. Ini bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Maka jangan korbankan hanya mengejar dunia, tapi kemudian kita korbankan masa depan kita di akhirat nanti. Dengan alasan mungkin selagi hidup ya kita nikmati. Nggak bisa begitu. Itu adalah cara pandang yang salah. Kemudian juga kita sadari di luar sana tentu banyak orang-orang yang ya punya karakter jelek, yang mungkin kita sebut orang-orang yang ingkar, orang-orang yang munafik, orang-orang yang mungkin punya pandangan hidup yang menyimpang gitu ya. Nah, kita perlu menghadapi itu memang ya. Kita harus harus bisa menghadapi mereka, jangan kalah, kira-kira begitu. Kita jangan sampai membiarkan hal-hal yang buruk, yang jelek terjadi di sekitar kita tanpa kemudian kita melakukan upaya. Entah itu kampanye melawan hal-hal yang terburuk ya. Kan sekarang kita dengan narkoba, coba dipikir-pikir, narkoba itu siapa sih? Ya kan orang ya kan? Orang ideologinya yang seolah-olah narkoba itu membuat kita itu menjadi seneng ya. Tapi ternyata orang kemudian sadar perang melawan narkoba. No to drug. War to drug. Itulah kerja-kerja kolektif. Kita melawan kejelekan-kejelekan itu. Ya kan? Kampanye-kampanye seperti itu sekarang akan ada banyak. Itu apa lagi? Tapi bandarnya nggak ketemu-ketemu ya. Nah itu. Dan ini sepertinya kan udah bisa dibilang dari dulu kala ya. Maksudnya, ya makanya selalu akan ada. Ya selalu akan ada. Disitulah perlunya kehadiran negara yang punya aparat. Nah kalau
aparatnya ikut-ikutan. Nah, ini yang belum lama ya, ternyata aparatnya juga nyimpen. Nah, itu Terus masalahnya. sama siapa lagi kita percaya gitu ya, Pak? Aparat kita ini ya semoga yang oknum lah ya. Ya semoga sih. Tapi bukan oknum berjamaah ya. Tapi beberapa kali terjadi masalahnya ya. Nah, itu masalahnya, itulah manusia. Ya kita jangan kemudian Pukul rata. jangan kemudian untuk berhenti untuk optimis. Kita tetap optimis. Pasti adalah aparat yang baik. Jangan sampai aparat ini kayak clue menghadapi pemodal. Misalnya gitu kan. Malah berasa kayak dapat intimidasi dari pihak sana gitu ya. Apa saja kalau sampai diungkap. Nah, itu kan gitu. kita pikir-pikir, oh mereka lah ya kan orang-orang yang senantiasa tidak pingin Indonesia ini, umat Islam ini ayem-ayem saja. Berasa ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan, ada konspirasi. Rasa kita. Nah, kemudian tadi ini langkah yang pertama tadi ya, kesadaran-kesadaran ini perlu dibangun. Yang kedua, yaitu melakukan ibadah atau amal praktis, Mas, yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ini cara kita bermujahadah. Untuk memperkuat mental spiritual kita, meningkatkan semangat juang, Mas. Menghadapi semua tantangan tadi. Tantangan banyak hal tadi, dari setan, dari orang-orang jahat, macam-macam itu kita butuh mental juang. Jangan sampai kemudian mungkin generasi muda sekarang kalau disuruh perang itu nggak ada yang siap, ya kan? Karena terbiasa enak mungkin. Nah disitulah. Apa amalan-amalan praktis itu? Sebenarnya agama kita sudah menyediakan perangkatnya, Mas. Contoh misalnya ya, mendirikan sholat, khususnya sholat malam. Kalau sholat 5 waktu jangan ditanya, harus, itu mas sudah ya? Itu harus itu. Sholat malam ini ya, kalaupun tidak bisa tiap malam ya minimal sepakat itu berapa kali. Jadi sholat malam itu, ini sekaligus buat saya pribadi, Mas Sandi, Mas Alf sekalian, itu ternyata kalau menurut surat Al-Muzammil, itu sangat efektif untuk meningkatkan semangat juang dan ketahanan spiritual. Kenapa kok ada orang itu ya, kayaknya disokok nggak mau, diajak konspirasi nggak mau, diajak KKN nggak mau, digoda-godain atau diiming-imingi dengan bansos nggak mau, karena dia punya mental juang yang tinggi. Tapi kenapa sebagian besar dikasih luluh langsung luluh ya, kelepek-kelepek melakukan apapun yang diminta oleh pemberi tadi, karena mental juangnya kecil ya, mental juangnya lemah, kira-kira begitu. Atau sebentar lagi, 1 bulan lagi kita puasa. Iya. Puasa Ramadan otomatis, tapi tentu saja kalau bisa ya, bagi yang kuat silahkan itu ya. Ada tambahan-tambahannya. Ya kalau bisa misalnya Senin Kamis, ada puasa Daud misalnya. Atau puasa sunnah lainnya. Nah itu adalah salah satu amalan praktis untuk memperkuat daya juang, mental spiritual. Kemudian juga misalnya baca Quran. Itu termasuk, Mas, amalan praktis sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau bacaan Quran itu diikuti dengan pemahaman dan perenungan. Itu akan jadi persoalan-persoalan keseharian, persoalan rumah tangga, persoalan karir, persoalan pergaulan, itu akan terasa ringan kita hadapi kalau kita punya daya juang yang tinggi. Karena sering baca Quran, sering zikir dan seterusnya, berdoa, minta perlindungan dari Allah kepada Allah dari godaan setan misalnya. Itu juga penting. Maka surat-surat Al-Falaq ya, Qul a'udzu birabbil falaq, ada Qul a'udzu birabbin nas, itu juga membentengi kita dari berbagai tantangan tadi. Itu cara-cara praktisnya. Nah, sekarang cara mujahadah yang ketiga, yaitu menghadapi hambatan dari luar. Nah, kalau tadi kan dari dalam-dalam tadi ya. Yeah. Kita sekaligus membahas berjuang atau mujahadah yang ketiga, yaitu menghadapi hambatan eksternal, yaitu dengan cara berjuang, atau bahasa kita disebut dengan jihad. Tapi jihad itu tidak selalu harus perang fisik. Bisa juga dengan harta benda. Ya kan? Misalnya di masyarakat kita punya apa? Misalnya punya masjid. Itu kan butuh dihidupi masjid itu kan? Butuh dirawat ya. Butuh dirawat, itu butuh dana. Nah kalau jamaahnya nggak mau sedekah, nggak mau infak, gimana? Itu masjidnya bisa lestari, bisa berdiri megah, bisa menyantuni jamaahnya, ya kan? Itu butuh uluran tangan, yaitu berjihad dengan
harta. Yang kedua, berjihad dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu penting. Para ustadz, para kiai, para guru, dan yang lainnya, di mana mereka belajar, ya kan? Belajar agama, belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan, itu termasuk berjihad. Karena dengan ilmu itulah kemudian kita tidak dibodoh-bodohi lagi, ya kan? Tidak mempan lagi untuk diiming-imingi dengan yang namanya ban. Menjelang pemilu ya. Nah, karena kita nggak punya ilmu, bodoh akhirnya mau aja kayak bebek itu digiring ke sana kemari, kira-kira begitu. Ya, tenaga termasuk, Mas. Jadi kalau kita merasa di masyarakat tuh misalnya ya kita punya masjid nih, yang kaya berarti dia berjihadnya dengan uangnya. Yang alim dia berjihad dengan ilmunya, dengan cara ngajar, pengajian, taklim. Nah, kita beranda Islam ini berjuang nih, Mas, berjuang dengan ilmu, ya. Yeah. Nah, kalau merasa ilmu nggak punya, duit nggak seberapa, ya, nggak pernah infak, kita bisa pakai tenaga, Mas. Biasanya suka sesekali kan ada kerja bakti bersihin masjid. Nah, gitu ya, kerja bakti itu adalah jihad dengan tenaga. Oke. Jangan sampai ilmu tidak, harta tidak, ya kan? Bahkan ke masjid aja enggak. Tenaga pun tidak. Wah, repot itu. Nah, pada puncaknya, Mas, tentu ini tergantung sikon. Sangat mungkin kita harus berjuang dengan nyawa. Itulah yang yang dialami oleh saudara-saudara kita di negara-negara yang masih terjajah, di Palestina. Dan dulu kita juga pernah begitu, Mas. Iya. Coba, kalau para pendahulu kita di Indonesia ini dulu nggak mau berjihad nyawa, mana kita bisa menikmati Indonesia sekarang? Malah belum tentu ada Indonesia ya, Pak. Iya kan? Coba kalau dulu para pejuang melawan Belanda itu pikirannya begini, ngapain saya mati, konyol, repot kalau begitu kan? Jadi kita jangan salah paham dengan kata jihad yang dalam arti perang. Sangat mungkin itu terulang kembali. Jangan ayem-ayem kita ini. Emang Indonesia, emang Indonesia mau baik-baik saja terus, nggak ada tantangan. Ya tentu kita berharap tidak ada perang. Ya. Tapi kan nggak mungkin. Kita sudah otomatis perang dengan ilmu kan, persaingan, diplomasi, dan pada puncaknya sangat mungkin terjadi perang secara fisik. Apakah kita siap? Apa kita takut? Wong dulu pendahulu kita di Indonesia ini mereka berjuang dengan nyawa, ya kan? Dengan bambu runcing melawan senapan. Tapi alhamdulillah kita bisa menang kan? Ya dipikir-pikir kok bisa menang ya, Pak? Ya disitulah. Jadi jangan mengandalkan fasilitas, mengandalkan senjata, karena kita punya mental. Coba kenapa kita bisa menang lawan Belanda? Karena kita punya mental. Mental pejuang ya. Mental pejuang, spiritual kita itu. Nah, sehingga kemudian dengan mental yang kuat itu, dengan ilmu otomatis kita bisa merampas senjata mereka. Strategi segala macam ya. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Sebuah mujahadah yang barangkali tentu dalam kehidupan kita tidak semuanya sampai puncak nyawa ya. Mungkin ada yang cukup dengan tenaga, cukup dengan ilmu, cukup dengan harta, dan seterusnya. Nah, kalau kita menjadi orang yang bermujahadah di jalan Allah ini, membela kebaikan, membela agama Allah, insya Allah kita akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu akan menjadi kebaikan buat diri kita secara kolektif, secara pribadi, keluarga. Jadi jangan nyerah kalau hanya sekedar belum dapat kerja, belum dapat jodoh, belum punya rumah. Ya kan? Itu adalah perjuangan hidup. Jangan karena itulah kemudian kita mengorbankan prinsip hidup kita. Kita memperturutkan hawa nafsu kita hanya gara-gara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, demikian Mas, kayaknya sudah waktunya habis ya. Itu sekaligus penutup ya Mas. Oke, baik Pak. Beberapa cara tadi yang sudah kita sampaikan. Semoga itu bermanfaat. Intinya adalah yang perlu kita lakukan itu adalah mental dulu. Mental berjuang melawan diri sendiri, melawan hambatan eksternal dan seterusnya. Itu akan menjadi pekerjaan rumah kita sampai mati. Demikian, semoga bermanfaat. Terus berjuang dalam menjalani kehidupan ini, jangan menyerah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia,
dunia dan akhirat. Demikian, Amin. semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk sharingnya untuk sore hari ini. Dan sekali lagi, ayo Mitravers, mulai pupuk mental pejuang kita mulai dari sekarang. Jangan menjadi orang yang mentalnya jadi yang menye-menye, terus apa-apa pasrah, nggak mau berjuang segala macam ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya sharing kita untuk sore hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di Beranda Islami minggu depan dengan topik yang berbeda. Oke, Mitra Lovers, setelah ini kita kembali ke Mitra Mix bagian saat. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits.